Kita bahas itu aja ya, terkait Griffith bab 9. Ya aku sama kayak Pak Kalis, lihat buku juga. Nih, jadi di bab 9 sendiri sebenarnya kita itu ngapain nih? Kita belajar terkait gelombang elektromagnet. Nah, mungkin kalau teori mah bisa belajar sendiri ya. Langsung soal ya. Nah, kira-kira nomor satu. Nomor satu ya. Tak share screen. Ini kira-kira bisa ada punya ide nggak ngerjainnya gimana? Ini tak ambil dari soal seleksi on MIPA ya. Gimana? Kira-kira nomor satu. Ini soal yang menurutku masih memerlukan trik yang nggak terlalu rumit. Ini masih dalam level yang mungkin mudah. Kira-kira ada yang punya ide nggak di sini? Bagaimana cara kita dalam menentukan panjang gelombang dari gelombang elektromagnetnya dan bagaimana cara kita mencari medan magnet B-nya. Ini nanti bisa jadi pijakan untuk mengerjakan soal UAS tahun-tahun sebelumnya juga. Jadi ini modelnya mirip dengan soal UAS tahun lalu, cuma ini diringkas soalnya. Gimana? Nyari apa? Panjang gelombang? Cari dulu omega. Ya, cari frekuensi. Oke, cari frekuensi. Terus ya saya pada gelombang. Oke. Gelombang ya gitu. Panjang gelombang ya lambda ya. Lambda ini apa? Kalau dalam gelombang biasa aja deh, mikirnya kita mikir simpel aja. Lambda itu kan 2pi per k ya. Nah, di sini tahu nggak k-nya mana? Nah, itu ada apa ya? Dua posisi kan. Jadi gini. Jadi secara umum ya medan listrik atau medan magnet itu selalu akan kita tuliskan dengan bentuk E0 ini atau ini juga B0 gitu. Ini cos bisa, sin bisa, atau eksponen bisa, terserah ya. Cos K dot R min omega T. Ini juga bisa kayak gini, K dot R min omega T. Nah, ini masih berupa vektor ya, E0-nya atau B0-nya masih berupa vektor ya. Maksudnya apa? Jadi E0 ini bisa kita tulis sebagai E0 itu adalah E0, di sini ada vektor satuan N. Dan vektor satuan N ini adalah, atau sama aja nanti untuk B0, ini adalah vektor satuan untuk polarisasi. Jadi polarisasi itu arah getaran dari gelombang elektromagnetnya. Jadi dalam kasus ini kan vektor polarisasinya Z ya. Gitu. Atau berarti gelombang apa ya dari medan listriknya ini itu bergetarnya di arah sumbu Z. Jadi kalau ini sumbu Z ya getarnya gini. Nah, K di sini tuh biasanya menandakan arah perambatan dari gelombangnya. Nah, jadi kalau nanti ada vektor K ini maksudnya adalah vektor yang dimaksudkan untuk nanti kita tuh bisa tahu gelombangnya itu merambat ke arah mana aja.
Nah, maksud dari K dot R ini kan nanti hasilnya kan apa? KX, X, gitu kan. KXX, sorry. Plus KY plus KZZ, kan gitu. Nah, kalau kita cocokkan di sini kan ini KX-nya ya. KXX plus KY ya. Berarti kan di sini kita dapat KX-nya itu adalah 3 per A, KY-nya adalah minus 4 per A. Nah, berarti maknanya gelombang elektromagnet ini dia itu bergeraknya sepanjang sumbu XY. Jadi kalau ini Z, ini X, ini Y berarti gelombangnya gini, tapi getarnya gini. Nah, gitu. Oke ya. Masuk ya. Masuk ya, masuk ya. Ah, udah ini. Lambda sama dengan 2pi per K. Ya, gampang kan? Kayaknya adalah akar KX kuadrat plus KY kuadrat. Selesai. Karena ini cuma 2 ya. Nanti kalau 3 ya plus KZ kuadrat gitu. Secara umum. Ini cara simpelnya gini. Jadi kita hanya tinggal mengingat hubungan lambda dengan K dari persamaan gelombang yang biasa dulu kita sudah pelajari. Kita bisa dapat lambda. Nah, kalau dihitung ya nilai K-nya 3 per A kuadrat plus 4 per A kuadrat. Atau ini jadi 1 per A akar 9 plus 16. Atau 5 per A. Sehingga lambda adalah 2pi A per 5. Selesai. Atau mungkin kalau misalkan kita ingin menggunakan cara yang lebih rumit, bisa kayak misalkan dengan menggunakan persamaan gelombang. Ya kan? Persamaan gelombang itu kan ya kita turunkannya dari persamaan Maxwell. Ya kita tahu kalau nabla cross E itu sama dengan minus parsial B parsial T gitu kan. Atau kalau kita crosskan lagi ini bisa jadi minus parsial T nabla cross B. Kalau dalam kasus ruang hampa berarti tidak ada arus, ya kan? Tidak ada arus, sehingga nabla cross B ini hanya tinggal jadi mu 0 epsilon 0 parsial E parsial T. Nah, terus kalau ini ngitungnya pakai identitas ya, pakai triple product. Aku lupa triple produknya. Triple produknya aku pernah nyatat. Nah, ini jadi nabla gradien nabla dot E, sorry, ditambah minus nabla kuadrat E. Ini sama dengan minus parsial mu 0 epsilon 0 ya. Parsial E parsial T kuadrat. Kan gitu. Atau ini berapa nilainya? Kalau di dalam ruang gempa? 0, karena tidak ada free charge atau muatan. Sehingga hanya tinggal ini aja. Jadi Laplasian E sama dengan mu 0 epsilon 0 ini. Nih. Nah, ini nanti jadi apa? Kecepatan. Sepercepatan kuadrat. Cepat rambat ya. Jadi ini persamaan gelombang untuk medan E. Nah, kalau mau sulit, ini nanti dihitung Laplasiannya, terus dihitung turunan terhadap waktunya 2 kali, dapat kecepatan gelombang, habis itu bisa dapat panjang gelombang. Tapi kalau mau gampang ya kayak gini aja. Kita ingat-ingat lambda adalah 2pi per K. Itu alternatifnya ya. Gimana? Bingung? Aman ya? Nah, selanjutnya
kita kan udah dapat lambda ya, berarti sekarang kita tinggal cari medan magnet B. Berapa? Atau apa ungkapan untuk B? Nah, ini triknya pasti akan selalu menggunakan persamaan Maxwell. Jadi kita tahu E-nya, suruh nyari B, nyari B-nya pakai persamaan Maxwell. Pakai persamaan Maxwell yang ini, yang ketiga ya ini. Jadi kita hitung dulu curl-nya, selanjutnya dapat curl, terus kita integralkan hasilnya terhadap waktu. Sehingga kita bisa dapatkan ungkapan untuk medan magnet. Nah, begini. Jadi E-nya tadi adalah V0 per A Z terus oke cos 3x per A min 4y per A min omega D. Oke, jadi ngitung curl bisa ya. Ngitung curl gampang aja. Jadi x, y, z partial x, partial y, partial z. Ini EX, EY, EZ. Tapi kan di sini E-nya adalah komponen Z aja. Nah, dan tapi kan EZ-nya ini bergantung pada X dan Y. Nah, nanti kita lihat mana yang bergantung pada X dan Y. Untuk X, berarti kan ini ya, parsial EZ, parsial Y bisa kan? Bisa. Mana lagi? Ini parsial habis ya, 0 ya. Selesai. Minus Y. Mana Y? Parsial X, parsial EZ, parsial X bisa ya. Oke. Terus ini nggak ada, terus yang Z nggak ada, habis. Udah gitu. Nah, kita hitung aja. Ini kita turunkan terhadap Y. Ini jadi V0 4 ya, minus ya. Minus 4 V0 per A kuadrat. Terus kemudian turunan cos itu min sin ya. Min sin 3x per A min 4y per A min omega T. Ini arah X. Terus kemudian minus Y kita turunkan terhadap X. Ini jadi 3V0 per A kuadrat. Minus ya, minus sin. Ini ya, minus sin 3X, 4X, dan seterusnya. Oke, kita benerin tulisannya. Sin 3X 4Y. Oke, ini minus ketemu minus jadi plus. Ini minus ketemu minus juga ya. Oh, oke. Jadi plus semua ya. Ini tinggal V0 kuadrat, V0 per A kuadrat. Terus sin 3X per A min 4Y per A min omega T. Terus di sini kan tadi 4 plus 3Y. Nah, ini adalah ungkapan untuk curl E. Nah, sedangkan ini masih sama dengan minus parsial B, parsial T. Ya udah, nyari B-nya adalah kita integralkan aja. Integralkan ini semua terhadap T. Gampang kalau ini. Ini jadi ini minus ya, masih ada minusnya ya ini. Minus ketemu minus jadi plus ya. Ini kan minus omega T, kita integralkan ya, jadi V0 per omega A kuadrat. Nah, tapi turunannya sin adalah, integralnya sin adalah minus cos. Aduh.
Waduh. Nah, ini berarti minus ya. Minus 4x plus. Oke. Oh ya, ini minus juga. Selesai. Jadi begitulah cara kita mendapatkan ungkapan medan magnet dari medan listrik. Nah, ini nanti soalnya bisa dikembangkan jadi seperti soal yang tahun 2022. Tapi ini buku terbuka ya, ini masih lumayan baik hati. Jadi mirip ya, idenya adalah yang 1A itu sama, jadi kita hitung curlnya, kita integralkan terhadap T. Nah, tapi yang beda di sini adalah vektor pointing sama intensitas atau daya total. Begitu ya. Jadi yang beda ini. Aku kalau ngitung ini kayaknya lama ya. Jadi ini tak skip aja. Tapi kita pakai idenya untuk mengerjakan soal yang tadi. Nah, ini kan tadi E-nya ketemu, B-nya ketemu toh. Nah, kita pakai pakai itu semua untuk mengerjakan soal yang tahun 2022. Nah, kita anggap yang tahun 2022 itu soal bentuk medan listriknya kayak yang tadi kita kerjakan gitu. Nah, terus gimana? Misalkan di sini soal tambahannya itu kita diminta untuk menghitung vektor pointing, intensitas dan daya. Kita ngide aja gitu. Misalkan kita suruh ngitung vektor pointing. Apa? Vektor pointing itu satuannya apa? Daya persatuan luas persatuan waktu. Ya. Apa berarti rumusnya? Ya, seperti nol E cross B. Nah, kalau ini kan simpel ya, kita bisa hitung ya. Kan kita udah dapat. Nah, kita ngitung E cross B-nya. Ya, berarti sama aja X, Y, Z. Tadi E-nya hanya EZ ya. Ini BX dan Y. Apa yang ada berarti? X ya. X, EZ, BY. Minus ya? Minus kan? Ini minus ini gitu kan. Y, minus Y. Oh, ini minus EZ, BX. Z-nya ada nggak? Nggak ada. Oke. Jadi ini EZBY min X. Terus kemudian ditambah EZBX. Y. EZ tadi adalah V0 per. Kita kerjakan di halaman selanjutnya aja. EZ tadi V0 per A apa? Cos ya? Cos 3X per A min 4Y per A. BY-nya V0 per 3 ya? Minus ya? Minus. Kan ini tadi minus ya? Minus 4 ya? Minus 4 V0 per omega A kuadrat. Cos juga ya? Nah, cos juga kan? Nah, berarti langsung aja ini cos kuadrat gitu ya. Terus tak kalikan ini. Tapi minus kan tadi. Tapi kan X-nya minus ya. Nah, plus kan berarti. Ditambah. Ini berarti V0 per A. Cos kuadrat juga. 3X per A min 4Y per A min omega T.
Ini Y dikali minus 3 V0 per omega A kuadrat. Atau di sini kalau kita langsung kerjakan di sini, ini jadi 4 V0 kuadrat per omega A pangkat 3 ya. Dan di sini berarti adalah minus 3 V0 kuadrat per omega A pangkat 3. Ini adalah ungkapan vektor pointing untuk kasus medan listrik tadi. Oke, sampai sini aman ya. Ini hanya menghitung vektor cross product biasa. Belum sulit. Lagi-lagi belum sulit. Nah, kita bisa mendapatkan vektor pointing. Nah, nanti teman-teman bisa coba untuk bentuk medan listrik yang lain. Nah, terus kemudian intensitas. Kita diminta untuk menghitung intensitas. Misalkan yang D intensitas. Intensitas sendiri itu besarannya adalah daya per satuan luas gitu kan. Nah, ini kan berarti sama aja anggapan kita itu adalah vektor pointing dikali waktu. Tapi kalau untuk mencari vektor intensitas, itu kita mencari rata dari vektor pointing. Maksudnya ini adalah yang sudah dirata terhadap periode. Jadi intensitas ini bisa kita tulis sebagai S bracket ini ya. Ini tulisannya seperti 0 sampai T S D dt. Nah, ini cara ngitungnya gimana? Aduh, mules lagi coy. Aduh, ya Allah, kuatkanlah hamba. Ini seperti 0 sampai T, ya ini ya. Ah iya, ini berarti S itu adalah seper mu 0, ini ya. Nah, kita sudah dapatkan ungkapan vektor pointingnya. Nah, jangan lupa itu. Nah, ini kita pakai ini semua. Tapi nggak cukup. Terus gimana cara ngitung ini semua gitu? Nah, tapi ada trik yang sebenarnya membuat sangat simpel ya. Langsung aja gitu. Mana ya? Nah, nah, nah. Nih, jadi ada trik yang mungkin bisa teman-teman pakai untuk mengerjakan bagaimana cara kita menghitung rata dari vektor pointing. Jadi ada triknya ya. Jadi kita nanti hanya tinggal melihat ungkapan yang ada di dalam vektor pointingnya. Di sini ada cos kuadrat. Di sini ada cos kuadrat. Nah, jadi untuk hal yang semacam ini yang kita lihat di sini itu nanti hanyalah seperti terus tinggal sepermu 0 4 V0 kuadrat per omega A pangkat 3. Oh, sorry. Ini enggak kita pakai ya. Ini kita keluarkan dari integralnya. Terus kemudian ini ada seperti integral 0 sampai T cos kuadrat 3x per A min 4i per A min omega T dt. Ini untuk X ditambah
mu 0 3 V0 kuadrat per omega A pangkat 3 seper T, integral 0 sampai T, cos kuadrat 3x per A min 4y per A min omega T. Titik. Nah, yang kita lihat hanyalah ini. Nah, ini bentuknya adalah integral untuk merata-rata cos kuadrat terhadap periode. Jadi sudah ada hasilnya sebenarnya bahwa kalau kita merata-rata cos kuadrat langsung sama dengan setengah. Langsung sama dengan setengah. Atau sin kuadrat, nanti kalau misalkan bertemu dengan sin kuadrat di sini, itu nanti hasilnya juga langsung setengah. Jadi ini semua hasilnya setengah, ini setengah. Simpel ya. Atau nanti kalau ketemu di sini sin kuadrat bla 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 bla, ini juga hasilnya setengah. Aku nggak tahu kenapa ya. Tapi itu triknya. Tapi itu triknya. Ini mungkin berkaitan dengan apa ya? Dalam statistika ya. Tapi nanti kalau misalkan bertemu dengan seperti terus integral 0 sampai T sin bla 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 cos bla 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 dt ini hasilnya 0. Jadi integral sin kuadrat atau cos kuadrat itu sama dengan setengah. Tapi kalau sin cos itu 0 nanti. Ini nanti mungkin bisa dicari di landasan statistikanya ya. Tapi triknya seperti itu. Jadi langsung ya. Ini berarti intensitasnya itu seper mu 0 4 V0 kuadrat per omega A pangkat 3 dikali setengah ditambah seper mu 0 4 3 V0 kuadrat per omega A kali setengah. Ini minus ya? Oh iya iya iya. Oh, ini minus ya. Oh, ini kenapa tiba-tiba jadi plus? Oke, jadi ini masih vektor ya, tapi kan intensitas kan skalar ya. Kita cari besarnya kan berarti. Ya, kita itu kan aja, akarkan aja. Jadi akar seper mu 0 V0 kuadrat per omega A pangkat 3. Ini 4/2 ditambah, oh ini kuadrat ya, minus 3/2 kuadrat. Nah ini tinggal seper mu 0 V0 kuadrat per omega A pangkat 3 akar 16/4. Ini 2 langsung aja ya. 4 plus berapa? 9/4. Ini intensitasnya. Gitu. Selesai ya. Ini hitung aja pakai kalkulator bisa. Atau bentuk langsung kayak gini aja selesai ya. Nah, ini namanya tadi adalah kita time averaging atau merata-ratakan terhadap periode. Oke? Terlalu cepat nggak? Nggak ya? Atau terlalu cepat? Aman ya? Nah, terus kemudian apa yang soal terakhir? Tentukan daya total. Nah, daya total. Daya total itu P ya. P itu sama aja kita integralkan S dot ya. Nah, tapi kan di sini nggak ada, kita nggak tahu ya permukaannya tuh yang dilewati sama medan elektromagnetnya itu gimana? Ya udah gini aja. Jadi tadi kita integralkan ini ya. Jadi ini tadi yang sudah kita time average
Ini semua kita nanti dotkan dengan normal luasan yang dilalui. Jadi misalkan luasannya kayak gini, ya normalnya nanti kita cari. Atau di sini secara lebih detailnya itu adalah dotkannya dengan normal terhadap luasannya. Nah nanti kalau misalkan ini ya, misalkan ini di sepanjang sumbu XY ya, di XDY. Gitu. Atau kalau misalkan bentuknya apa miring gini ya, nah ini nanti beda lagi. Kalau misalkan ini kita X, sorry, ini sumbu X, ini sumbu Y, ini sumbu Z. Misalkan orientasi dari luasannya itu enggak sejajar bidang XY atau XZ atau YZ. Nah ini nanti kita perlu perlakuan khusus. Jadi untuk mencari normalnya enggak sembarang itu ya. Jadi normalnya kan ini ya. Ini nanti kita cari bentuknya dulu, didotkan dengan ini, diintegralkan sepanjang luasan, selesai. Gitu. Nah ini kalau ini sebenarnya ada di soal tahun 2023 ya. Jadi bentuk bidangnya itu berupa kurva linier gitu. Terus nanti nyari normal permukaannya dikasih rumusnya ya. Divergensi apa? Gradien. Uh, kumpulan soal mata kuliah wajib semester 4 LMAK 2. Nah, misal tahun lalu kayak gini. Nah, ini normalnya. Jadi misalkan kurvanya ini suatu fungsi ya, f, x, y, z gitu. Nah, normalnya itu bisa kita cari dengan gradien f dikali besar dari gradien f. Plus minus. Tergantung nanti mau orientasinya kemana. Biasanya dikasih rumusnya. Nah, ini jahat kalau misalkan bisa, tapi aku nggak tahu. belum tahu. Oh, okay. Fungsi ini ya, fungsi fungsi dari itunya ya, fungsi dari permukaannya ya. Oke. Begitu ya, kira-kira untuk mengerjakan soalnya. Nah, ini mirip juga kan dari apa yang sudah kita kerjakan. Cuma yang biasanya bervariasi itu adalah ungkapan dari medan listriknya. Kalau yang ini nggak tahu, ini yang bikin soal siapa, ini ribet banget ini. Pak Darwis ya. Biasanya soal soal muli itu Pak Darwis. Pak Adib, Pak Darwis. Soal muli. Soal apa? Oke, ada pertanyaan, guys? Gitu ya idenya ya. Dapat ya. Nanti tinggal latihan aja untuk yang tadi yang soal tahun 2022. Nah, bedanya nanti dikerjakannya dalam koordinat bola. Jadi ungkapan curl-nya beda. Nah, mungkin integral luasannya ini juga beda ya di permukaan bola. Oke? Oke. Nah, mungkin ini tadi yang bikin penasaran. Ini soal UAS juga. Cuma ini kemarin aku susulan ya. Nah, soalnya itu agak beda. Nah, ini soalnya kayak gini, kalau UAS yang normal, ini sudah ada pembahasannya BTW. Sudah aku buatkan. Jadi nggak tak bahas. Baca aja. Nah, ini ada satu soal baru. Eksklusif dari Pak Kalis. Mungkin kita bahas ini aja. Ini kayaknya aku dulu juga nggak bisa ngerjain.
Close book ya. Kita kerja kali ini aja. Kita review ulang ya. Nah, siapa tahu muncul lagi gitu. Di sini ada cerita ya. Jadi ada gelombang elektromagnet yang terpolarisasi di arah X dan kemudian merambat melalui dua medium linear dan homogen. Nah, medium linear dan homogen ini menandakan bahwa nanti permitivitas dan permeabilitasnya tidak bervariasi terhadap posisi. Jadi konstan ya, mu sama epsilonnya konstan. Gitu aja. Dan memenuhi persamaan ini. Oke. Jadi ini maksudnya adalah kita dikasih tahu bahwa dari persamaan Maxwell yang 4 ini, apa kira-kira? Apa informasi yang kita dapatkan dari dua medium itu? Tidak ada muatan dan tidak ada arus yang mengalir. Nah, jadi ini nanti akan jadi bantuan untuk mencari syarat batas di perbatasan antara dua medium. Jadi misalkan ini medium 1, medium 2. Nah, nanti di perbatasan ini ada syarat batas yang dikasih tahu berdasarkan persamaan Maxwell-nya. Nah, syarat batas untuk kasus yang tidak ada free charge maupun apa ya, arus ya, current di dua medium itu hafalan ya ini. Kalau mau nurunin bisa, cuma ini nuruninya aku bisanya cuma dari yang ada apa charge density-nya sama ada arus yang ngalir. Tapi lama ya nanti. Ini ada di Griffith bab 7. Ini ada di Griffith bab 7. Jadi simpel aja dari 4 persamaan Maxwell itu syarat batas untuk dua medium ini. Nah, ini adalah epsilon E1 tegak lurus sama dengan ini epsilon 1 ya. Epsilon 2 E2 tegak lurus. Ada 4 ya berarti ya dari 4 persamaan Maxwell. B1 tegak lurus sama dengan B2 tegak lurus. Oh ya, E1 sejajar sama dengan E2 sejajar, B1 per mu1, B2 per mu2 sejajar. Nah, ini syarat batasnya. Nanti kita pakai. Oke, di sini berarti di medium 1, di sini mu1 permeabilitasnya dan permitivitasnya epsilon 1. Di sini mu2 dan di sini epsilon 2. Gelombang merambat ke arah Z. Karena udah terlanjur bikin kayak gini ya, Z-nya ke sana aja. Berarti ini X, ini Y. Gitu kan? Nah, jadi begini. Jadi tadi mungkin aku kurang detail dalam menjelaskan sifat-sifat di medan listrik dan medan magnet ya. Bahwa sebenarnya untuk medan listrik dan medan magnet itu nanti akan selalu tegak lurus dengan masing-masing dan arah rambatnya. Nah, ini medan listriknya misalkan terpolarisasi ke arah X. Berarti vektor polarisasi untuk E itu adalah X. Karena tadi arah rambatnya Z, berarti B nanti vektor polarisasinya ke Y. Gitu. Jadi akan selalu saling tegak lurus. Dan pokoknya untuk medan E dan B yang seperti ini, itu akan selalu berkaitan bahwa N.K itu 0. Ini yang perlu diingat-ingat. Jadi arah rambatnya didotkan dengan polarisasinya 0. Jadi ini medan listriknya gini, terus B-nya gini. Nggak bisa gambar. Ya pokoknya gitulah. Terus geraknya ke Z. Oke, misalkan yang datang ini, datang.
Ini E, terus ini B-nya kan berarti, terus arah kecepatannya ke sana. Nah, ketika gelombang elektromagnetik itu melalui dua medium, maka akan terjadi dua kemungkinan. Yang pertama akan ditransmisikan atau diteruskan dan direfleksi atau dipantulkan. Nah, kalau ditransmisi ya simpel aja, sama gitu. Cuma di beda medium aja. Ini berarti V1 ya, karena di dua medium itu pasti kecepatannya berbeda. Gitu. Kalau mediumnya beda. Gitu. Ya, kalau sama ya di medium yang sama. V2 gitu. Nah, terus bagaimana dengan yang terpantul ya? Terpantul itu kan berarti kecepatannya berubah ke sana ya. Ini min Z ya berarti. Nah, berarti seharusnya medan E itu tetap di X, tapi medan B di minus Y. Ya enggak? Karena ya sama aja kayak aturan tangan kanan itu loh. Kalau ini X, ini Y, Z gitu kan. Nah, berarti kalau Z-nya ke sana berarti X sama minus minus Y. Gimana? Gitu ya. Gimana gimana? Ada pertanyaan nggak? Visualisasinya gitulah, visualisasinya gitu. Ini berarti V1 ya. Ini datang, tertransmisi dan direfleksi. Nah, sekarang kita lihat di sini oke, di sini batasnya ada di Z sama dengan 0. Berarti di sini plus Z, di sini di min Z. Carilah koefisien refleksi dan transmisi sebagai fungsi permeabilitas dan permitivitas kedua medium. Asumsikan bahwa gelombang elektromagnet yang dipantulkan dan dituliskan juga terpolarisasi ke arah X. Oh ya, ini benar ya. Secara tidak langsung kita pakai asumsi ini gitu. Apa yang akan kita lakukan? Sebenarnya transmitansi dan reflektansi itu ini adalah apa? T itu sama dengan intensitas ya. Intensitas tertransmisi dibagi intensitas datang. Kalau reflektansi itu adalah intensitas terrefleksi dibagi intensitas datang. Nah, sedangkan kita tahu tadi intensitas itu adalah integral S dot dt kan. Kita memvariasikan ini kan. Nah, terus kemudian oke oke oke. Nah, S itu kan adalah seper mu 0 E cross B gitu. Nah, ini kan berarti otomatis kan nanti ada seper mu 0 dikali seper T. Nah, di dalam integralnya kan di sini ada E0 eksponen bla 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 gitu atau cos bla 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 bla. Misalkan cos saja. Cos sesuatu dikalikan B0 gitu ya. Jadi kalau misalkan kita cari bentuknya kan kayak gini ya. B0 cos juga. Cos bla 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 bla. Gitu. Atau di sini ini kan di dalam cosnya kan tadi sama ya. Berarti seper mu 0 berarti di sini E0 B0 integral cos kuadrat atau mungkin sin juga bisa. dt ini 0 sampai T, 0 sampai T. Oke, ini seperti. Nah, ini tadi nilainya setengah. Oh, nggak usah tak hapus. Ini berarti nilainya adalah setengah 1/2 mu 0 E0
B0 gitu. Nah, tapi sebenarnya ada di sini hubungan antara E dengan B. Apa? Ada yang tahu? Ya, kita bisa hubung-hubungkan dengan kecepatan. Jadi kalau kita lihat di sini tadi ya, secara tidak langsung kita tadi menghitung sebenarnya bahwa di sini nilai B0, kita lihat B0 itu V0 per omega A kuadrat terus ada ininya gitu kan. Nah, ini kan K. Nah, ini V0 per A itu apa? E0 kan tadi. Nah, ini K. Ini per omega. Ya, jadi hubungan antara E dan B0 atau apa ya, amplitudo ya. Amplitudo antara E dan B itu dihubungkan dengan ini. Jadi nanti selalu bisa kita tuliskan dengan K per omega. Atau dengan kata lain, K per omega ini adalah seper kecepatan. Ya, ini di gelombang biasa ya, seper V R0. Atau kalau kasusnya ini kalau di ruang hampa gitu bisa kita tulis sebagai E. Tapi mungkin kita di sini cari pakai yang anu aja ya, apa? Yang di suatu medium ya. Karena tadi kan medium kan. Jadi mu gitu, jangan mu nol. Jadi jangan C jadi V ya, secara umum V gitu. Kalau di ruang hampa ya C. Atau ini bisa kita tulis sebagai seper 2 seper mu V ya, E0 kuadrat. Nah, temu kan bentuknya kan. Nah, ini masih jelek. Jadi seper mu V itu bisa kita tulis ulang sebagai V per V dikali epsilon. Jadi kan seper mu dikalikan seper V itu kan adalah akar mu epsilon kan. Nah, ini seper akar mu epsilon dikali epsilon. Nah, ini nanti sama-sama apa? Epsilon per mu ya. Ya enggak? Kalau kita hitung seper mu V sama V kali E ini kan sama-sama bentuknya adalah akar epsilon per mu kan. Ya, kita lihat. Mu epsilon mu kuadrat sama dengan tadi ini ya. Epsilon kuadrat mu epsilon. Nah, ini hilang kan? Epsilon per mu, ini epsilon per mu. Jadi biasanya gitu. Atau intensitas itu adalah setengah V epsilon E0 kuadrat. Nah, jadi di sini kita bisa ganti ya bahwa transmitasi itu adalah intensitas datang per intensitas transmisi per intensitas datang. Kalau intensitas transmisi ya berarti kan setengah V2 kan, kecepatan di transmisi kan kecepatan di medium 2 gitu kan. Dikali epsilon 2 E0 T kuadrat per setengah V1 epsilon 1 E0 I kuadrat atau V2 epsilon 2. Nah, ini udah mulai kelihatan ya bahwa hasil yang transmitasi tadi kita nyatakan dalam bentuk permitivitas dan permeabilitas dari si bahannya itu. Jadi E0T per E0I kuadrat. Nah, bagaimana dengan reflektansi? Sama, setengah. Ini kan V1 ya, intensitas direfleksi kan berarti intensitas di medium 1. Berarti kecepatannya adalah kecepatan di medium 1. E1 E0R per setengah V1 epsilon 1 E0 I. Nah, ini jadi simpel ya. Ini tinggal E0R per E0 I. Nah, masalahnya kita nggak tahu E0T, E0I, dan E0R. Nah, kita cari. Panjang tuh. Panjang ini. Oke. Nah, caranya gimana? Cara nyari E0R, E0I, dan E0T.
Ya Allah. Salah milih soal ini. Gini. Jadi kita definisikan masing-masing medan E dan B di kasus datang, tertransmisi, dan terrefleksi ya. Jadi di datang itu medan listrik dan medan magnetnya boleh dong tak tulis sebagai E0I, terus eksponen gini aja, I KX min omega T, gitu kan. Nah ini terpolarisasinya ke arah X gitu kan tadi. Oh sorry, salah, ini bukan KX, KZ. Nah tadi bergeraknya sepanjang sumbu Z. B-nya boleh dong tak tulis seper V1 E0I E I KZ min omega T arah Y. Nah, bagaimana dengan yang tertransmisi tadi? Ini jadi N0T. Oh, nah ini. Salah lagi nih. Ini K-nya adalah K1. Nah, karena K itu kan berkaitan dengan panjang gelombang. Dan panjang gelombang itu akan berubah ketika berada di medium yang berbeda. Yang sama apa? Yang sama frekuensinya. Yang berubah adalah panjang gelombangnya. Nah, ini jangan lupa ini. N0T EI K2 Z min omega T arah X. Ini seper V2 N0T EI K2 Z min omega T arah Y. Nah, bagaimana dengan yang refleksi? Ini N0I juga, EI. Nah, ini kan tadi kecepatannya berubah arah ya. Nah, itu yang berubah ini K-nya jadi minus ya. Minus K1 Z min omega T X V1 ya. Nah, ini minus ya. Minus EI min K1Z min omega T. Nah, kemarin itu waktu UAS itu aku cuma nulis ini tok. Selesai. Aku lupa banget ini rumus ini. Jadi ya mau gimana lagi. Nah, terus kita apakan? Kita bisa cari E0I, hubungan antara E0I dan E0T, E0I dan E0R itu dengan menerapkan syarat batas yang kita dapatkan tadi dari informasi keempat persamaan Maxwell. Gitu ya. Nah, kita cek ini maknanya apa gitu kan. Ada sejajar, ada tegak lurus gitu. Nah, ini maksudnya kalau tadi ada bidang seperti ini, yang dimaksudkan tegak lurus itu adalah ada enggak komponen medan listrik dan medan magnet yang tegak lurus bidang, yang arahnya Z? Enggak ada kan? Nah, berarti ini trivial ya. Bisa kita pakai ya. 0 sama dengan 0, 0 sama dengan 0 kan enggak ada ya. Yang kita lihat kan yang sejajar, karena tadi antara X dan Y. Gimana ini berarti? Yang sejajar yang mana aja? Ya berarti N0I yang di daerah 1, ini maksudnya semua komponen medan listrik yang ada di daerah 1 yang sejajar dengan permukaan. Berarti kan ada E0I dan E0R. Ini sama dengan N0T. Nah, kalau yang ini kan seper-1 apa? B itu kan tadi nganu ya, seper V ya. Seper V1 E0I minus seper V1 E0I. Oh iya ini E0R. Nah, ini 0R ya. Ini 0R. Minus karena apa? Ini karena tadi minus Y ya. Di sini minus Y ya.
itu sama dengan 1/mu2 1/V2 N0T. Nah, ini N0I plus N0R sama dengan N0T. Terus kita sederhanakan ini kan berarti N0I min N0R sama dengan mu1 V1 per mu2 V2 N0T gitu kan. Ini capek nulis ini terus, tulis kalau di Griffith itu biasanya beta. Beta. Jadi ini bisa tak tulis sebagai gini aja. Beta N0T. Dengan beta itu adalah mu1 V1 per mu2 V2. Selesai ya? Belum. Ini yang A aja belum kelar loh ini. Oke, kita dapat hubungan ini. Nah, dari sini kita sudah bisa dapat hubungan antara E0I dan E0R atau E0I dan E0T untuk nyari transmitasi dan reflektasi. Kita pakai cara ini aja, eliminasi gitu kan. Minus. Misalkan kita minuskan dulu. Berarti yang hilangkan ini. Ini jadi 2 N0R gitu kan. Ini jadi N0T 1 min beta gitu. Aduh, aduh. Oh ya, bener ya. Ini tak plus gitu kan. Ini jadi 2 N0I ya. Sama dengan N0T 1 plus beta. Apa ini yang bisa kita peroleh dari sini? Nah, kita bagi ya. Pertama kita bagi duanya. Kita bagi dua-duanya. Ini bagi ini gitu. Tadi itu R itu apa? Oh, E0R per E0I ya. Nah, ini benar ya, pas ya. Jadi coret-coret ini jadi N0R per N0I adalah 1 min beta 1 plus beta. Ini sudah sebagai fungsi permeabilitas dan permitivitas. Nah, sedangkan untuk yang ini langsung aja kan pakai ini N0T per N0I sama dengan 2 per 1 plus beta. Nah, selesai akhirnya. Akhirnya kita peroleh transmitasi adalah tadi V2 epsilon 2 V1 epsilon 1 N0T per N0I. Nah, ini ya. 2 per 1 plus beta kuadrat. Dan sedangkan untuk reflektasi ya ini. Selesai. Mungkin kalau misalkan mau lebih detail nanti bisa. Jadi V1 itu apa? Seperakar mu1 epsilon 1. V2 seperakar mu2 epsilon 2 atau nanti beta itu apa tadi? Mu1 V1 ya. Mu1 V1 per mu2 V2 atau mu1 per mu2 dikalikan akar gini ya, epsilon 2 mu2 gini kan, atau beta itu sama dengan epsilon 2 mu1 ya, epsilon 1 mu2. Nah, ini bisa nanti dimasukkan ke sini, bleng gitu. Ini nanti V2
epsilon 2 per V1 epsilon 1 ya berarti sama aja tadi eh, epsilon 1 mu 1 per epsilon 2 mu 2 epsilon 2 per epsilon 1. Berarti ini jadi apa? Epsilon epsilon 2 ya, epsilon 2 mu 1 per epsilon 1 mu 2. Nah, ini nanti dimasukkan, terus ini dimasukkan beta. Nah, ini jadi T dan R sebagai fungsi mu dan epsilon. Selesai. Akhirnya A selesai. Mana yang B? Gimana ini pada bisa mengikuti kan ya? Atau udah lost kontak tadi? Udah disconnect sejak mana ini? Ya Allah. Nah, oke, itu selesai ya. Carilah koefisien releksi dan transmisi. Kemudian yang B, jika medium 1 adalah udara dan medium 2 ini adalah kaca, tentukan T dan R, kemudian interpretasikan jawaban Anda. Berarti kan gini, N1 1, N2 1,5. Apa hubungan antara indeks bias dengan itu? Dengan kecepatan. Apa? Yes, C per V. Atau mu 0 epsilon 0 per kebalik. Akar ya. Akar mu epsilon per mu 0 epsilon 0. Nah, masalahnya kan di sini nganu ya. Nganu ya. Beda kan ini harusnya kan untuk N itu kan kalau kita tadi mau menyatakan T dan R dalam N itu kan harus sama ya di sini ya mu 1 epsilon 1 mu 2 epsilon 2 gitu kan. Tapi di sini masalahnya kebalik gitu. Epsilon 2 mu 1 epsilon 1 mu 2. Apa yang harus kita lakukan? Ya kita misalkan aja. Asumsikan. Asumsikan untuk hampir semua medium itu permeabilitasnya sama. Jadi asumsikan bahwa mu 1 itu sama dengan mu 2 atau hampir sama dengan mu 0. Sehingga N ini nanti bisa kita dekati dengan epsilon per epsilon 0. Atau E2 per E1 gitu ya. E2 per E1 gitu. Atau akar epsilon R. Kalau misalkan epsilon itu adalah epsilon R dikali epsilon 0. Gitu. Bisa juga ini. Jadi untuk hampir semua medium itu rata-rata permeabilitasnya sama. Jadi kita bisa cari hubungan antara T dan R dengan N. Jadi T tadi kan kita dapatkan apa? Ini ya. Akar epsilon 2, epsilon 1 plus 2 tambah 1 plus beta. Atau R di sini tadi sama dengan 1 min beta, 1 plus beta. Dengan beta tadi adalah ini. Nah, karena sama ya, mu 1 dan mu 2 ya, coret aja. Sehingga T di sini jadi akar epsilon 2 per epsilon 1
2, 1 plus akar R di sini adalah 1 min. Nah, kita pakai ini tadi. Berarti apa hubungannya dengan N? Jadi misalkan epsilon 2 itu kan ada epsilon R per epsilon 0 gitu ya. Jadi epsilon R itu kan adalah epsilon 2 per epsilon 0 ya. Atau akar ini kan berarti sama dengan akar ini ya gitu ya. Nah ini berarti N2, misalnya indeks bias bahan kedua itu adalah epsilon 2 per epsilon 0. Jadi kan ini semua mengandung epsilon 0 ya berarti ya. Nah, ini bisa dicoret. Jadi bisa langsung kita dapatkan kalau epsilon 2 itu bisa kita ganti, akar epsilon 2 itu bisa kita ganti sebagai 2 per N1, 2 plus 1 plus N2 per N1. Nah ini 1 min N2 N1. Udah, dimasukin aja nanti hasilnya berapa? Saya dihitung dulu ya. Wah, udah jam 8. Pulang ya habis ini ya. Alhamdulillah. Ini nggak salah ngitung ya aku ya. N2 itu kan 1,5 ya tadi ya. Oh, berarti gini aja. T itu 1,5 dikalikan 2 per 1 plus 1,5 kuadrat. Nah, R di sini oke, 1 min 1,5, 1 plus 1,5. Nah, ini 0,96. Yang R seharusnya berapa? Bisa ditebak nggak? Iya, 0,04. Karena kalau persamaan kita valid, seharusnya T plus R sama dengan 1. Apa maknanya? Ini berarti sebagian besar cahayanya diteruskan. Ya, karena memang eh, indeks biasnya apa? Kalau misalkan indeks biasnya makin gede gitu, kan 20 gitu. Makin kecil kan? Ya, karena indeks biasnya itu mirip-mirip, ya sebagian besar anunya di ditransmisikan. Jadi semakin besar N, kalau N2 itu lebih besar dari N1, itu koefisien ini N1, ini N2, ini datang, ini tertransmisi, itu berarti koefisien transmisinya semakin kecil. Tapi kalau semakin mirip, ya nanti sebagian besar pasti diteruskan. Ya itu. Oke, gimana? Ada yang mau ditanyakan? Nah, ini nanti insya Allah dari kita belajar terkait prinsip bagaimana cara kita menghitung transmitansi, reflektasi itu bisa buat bekal untuk belajar di bagian ini. Bagian electromagnetic wave in vacuum ya. Nah, ini reflection and transmission at oblique incident. Jadi untuk kasus yang kita coba di soal ya, yang soal ini itu adalah kasus ketika arah kecepatannya itu murni tegak lurus dengan bidang. Nah, kalau yang kasus yang kedua itu nanti arah datang dan pantul ataupun refleksinya itu enggak tegak lurus, jadi membentuk suatu sudut. Nah, untuk kasus yang ini, reflection and transmission and oblique incident ini nanti bisa digunakan untuk menurunkan
hukum Snell. Hukum Snell atau hukum reflektasi, yang mana sudut datang harus sama dengan sudut pantul. Nah, jadi untuk kasus yang arahnya itu enggak tegak lurus dengan yang bidang, itu nanti kasus ini bisa kita pakai untuk menurunkan persamaan atau hukum pantulan dan hukum Snell. Nah, atau nanti bisa juga buat nyari apa ini? Persamaan Fresnel. Nah, ini nanti muncul lagi di matkul optika modern. Saat benci. Nah, ini nganu aja, apa? Spoiler aja, muncul lagi di optika modern. Jadi sebenarnya optika modern itu LMAK 3. Nah, ini nanti juga muncul juga untuk yang di dalam bahan yang konduktif ya. Nanti belajar terkait kesamaan respon, fungsi respon klasik dan bagaimana hubungannya dengan indeks bias ya. Indeks bias sebagai fungsi dari frekuensi. Ini ada kaitan dispersif gitu. Aduh, apa ini? Gitu. Oke. Jadi kira-kira itu ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Nggak ada? Gimana? Nangkep ya? Beneran nggak ini? Dapat idenya ya? Ah, ya, bismillah.